Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya sahabat pendengar dimanapun kalian berada. Tentunya senang rasanya Bang Andre Taulana di kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, kita kembali hadir memperkenalkan program talkshow spesial Kurma Kuliah Ramadan ataupun juga Sirani, Siraman Rohani. Dan tentunya sebuah program siaran yang memberikan dan menyejukkan, dan ini akan menjadi sebuah program yang membawa harmoni bagi setiap pendengar kita dengan kita menghadirkan beberapa ustadz untuk bisa mengisi kegiatan acara ini selama dan sepanjang bulan suci Ramadan. Menyejukkan dan membawa harmoni bagi setiap insan manusia, sahabat pendengar kita yang ada di rumah, yang saat ini juga sedang mendengarkan kami. Mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan kita semakin intens mendekatkan diri kita kepada Allah SWT sesuai dengan tema dan topik yang akan disampaikan oleh para ustadz yang akan mengisi program acara Kurma Kuliah Ramadan dan juga Sirani, Siraman Rohani, hanya di Radio Suara Muara Enim 97,4 FM, Serasan Bersuara, Sekundang Kita Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala syahrul syam syahrul Ramadan alladzi barakna fi hadza syahrul syam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Para pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat keimanan yang lebih utama, sehingga kita berada di bulan Ramadan ini sebagai rasa syukur kita telah diijabahnya doa kita setelah beberapa bulan yang lalu kita selalu berpinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, kita disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Inilah doa-doa yang selalu kita gapai sehingga kita sampai pada hari ini dapat memasuki bulan yang penuh keberkahan bagi kita umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman, senantiasa diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah satu bulan yang sangat memiliki keberkahan-keberkahan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, di dalamnya diajarkan bagaimana kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para pendengar radio dimanapun berada, maka Ramadan adalah satu kawah candra di muka, di mana setiap kita orang muslim akan menempah diri melebur dalam ketaatan kepada Allah. Karena tidak semua, setiap kita muslim ini kadang-kala mengikutinya. Karena untuk berpuasa di bulan Ramadan itu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, muslim. Yang kedua, baligh.
yang ketiga berakal sehat, yang keempat dia suci, dan yang kelima dia mukim. Maka ketika setiap kita memenuhi syarat ini, maka kita punya kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Inilah kesempatan yang terbesar, karena bulan Ramadan ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi SAW Sayyidus Syuhur, penghulu daripada segala bulan. Sangat banyak keberkahan di dalamnya. Orang bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, man farihad dakhulu Ramadan dakhulul jannah. Siapa yang gembira, kata Nabi SAW, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, dia akan masuk surga. Bahkan dalam hadis lain, ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Yang pertama, ketika dia akan berbuka, dan yang kedua ketika dia akan berjumpa dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sediakan pahala ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan satu surga, yaitu Ar-Rayyan. Sungguh sangat berbahagia kita ketika kita terpanggil, merasa kita untuk memenuhi panggilan Allah ini. Oleh karena itu, karena syaratnya seorang muslim itu hendaklah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau dia hanya sebagai muslim tetapi tidak punya nilai keimanan, maka dia kadang-kadang tidak terpanggil untuk berpuasa Ramadan. Maka sebagai syarat bahwa di dalam beribadah puasa Ramadan ini ada namanya i'dadu jasadi, persiapan ibadah itu dengan fisik. Jadi dari jasad ini, kata Rasul, hendaklah dipersiapkan. Maka jauh-jauh di bulan Rajab kemarin, di bulan Sya'ban kita dituntun, disunahkan untuk beribadah puasa sunnah, puasa bulan Rajab, kemudian puasa di bulan Sya'ban. Ini persiapan i'dadu jasadi. Dan sesungguhnya berpuasa di bulan Ramadan itu menjadikan manfaat dan faedah bagi kita. Satu sisi, dengan berpuasa fisik kita, badan kita, para pendengar dimanapun berada, akan merasa sehat. Karena ketika kita berpuasa, kita mengurangi aktivitas perut kita. Mungkin selama ini ketika di luar Ramadan, hampir saja perut kita ini tidak ada kosongnya. Ini para pendengar. Jadi kalau pagi jam 7 kita ngopi sarapan, jam 8 atau jam 9 ngopi kembali, jam 12 terus, hampir tidak ada ruang waktu untuk dia istirahat. Maka di bulan Ramadan ini diatur untuk bagaimana ketika al-butun, perut ini, dia bekerja dengan maksimal. Sehingga kata Nabi, sumutasihu, orang yang berpuasa itu sehat. Maka para pendengar dimanapun, silahkan untuk berniat puasa Ramadan penuh ini, agar pertama mendapatkan nilai keimanan dan ketakwaan, kedua badan kita terasa sehat. Oleh karena itu, kita dimanapun berada para pendengar, ketika ingin sehat badan kita, tidak hanya olahraga, tetapi dengan memperbanyak puasa. Kalau di luar Ramadan ini puasa sunnah, Senin, Kamis, Yaumul Bid dan sebagainya. Maka inilah Ramadan mengajarkan kita untuk taat. Karena
pembinaan jasadi kita, kemudian i'dadur ruhi, yaitu mempersiapkan dari ruhiyah kita. Karena kata Nabi SAW, kamin so'imin laisa lahu ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa melainkan haus dan lapar saja. Jadi para pendengar, mari menjaga ruhiyah kita, bukan hanya dengan kita meninggalkan makan dan minum saja di Ramadan ini, tapi menjaga ruhiyah kita, hati kita, untuk senantiasa berkonsentrasi dalam beribadah ini, sehingga kita tidak mendapatkan hanya haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita semua di penuh bulan yang penuh barokah ini dengan mendapatkan predikat takwa sebagai satu dari yang Allah berikan atas hamba-hambanya yang berpuasa ini, satu kenikmatan yang besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, kata Allah, kamu untuk memperoleh, mencari ampunan dari Tuhanmu yang telah disediakan oleh Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang takwa, kepada orang-orang yang takwa. Nah, inilah janji Allah, barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena perhitungan-perhitungan yang baik, maka akan mendapat nilai takwa. Semoga kita semua dalam menjalani ibadah puasa Ramadan ini senantiasa muraqabah kita, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah. Karena sholat yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan akan mendapatkan derajat yang lebih sebagaimana sholat-sholat di luar Ramadan. Sholat ibadah sunnahnya di bulan Ramadan sama pentingnya sebagaimana sholat yang diwajibkan. Bahkan sodakohnya di bulan Ramadan itulah seutama-utama bersodakoh. Maka inilah bulan Ramadan dengan segala macam kelebihannya Allah datangkan, karena dia sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai penghulu daripada seluruh bulan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita bersama-sama dapat menjalankannya dengan baik, tanpa kita mendapatkan halangan-halangan ataupun rintangan ataupun ujian yang begitu berat, sehingga kita sampai pada nanti akhir Ramadan termasuk orang-orang yang fitrah, orang yang mendapatkan kembali kepada kesuciannya. Para pendengar radio dimanapun berada, maka diantara bahwa puasa Ramadan adalah sebagai satu pencegahan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman untuk memenuhi panggilan dan seruannya. Kalau tidak, maka lihatlah betapa banyak manusia yang dia lalai, tidak mau untuk memenuhi panggilan Allah ini. Jangan heran ketika di tengah Ramadan nanti ada orang-orang, segelintir orang yang pamer dengan ketidaktaatannya, maka ketahuilah
sesungguhnya dia belum mendapatkan hidayah Allah. Bagi kita sebagai umat muslim tentunya harus pandai menjaga, sekalipun kita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini karena ada sesuatu hal yang lain, maka hendaklah dia menjaga persaudaraan, ukhuwah, agar kita dapat menghormati orang-orang yang berpuasa. Para pendengar radio dimanapun berada, mari kita semua untuk tahun ini akan lebih meningkatkan ketaatan kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan tetap kita menjaga agar kita dapat memperoleh nilai-nilai yang lebih daripada tahun-tahun kemarin atau sebelumnya, sehingga kita ada peningkatan prestasi. Paling tidak kalau tahun kemarin kita hanya berdasarkan ikut serta saja, maka mudah-mudahan di tahun ini kita semua beribadah ini didasari oleh ilmu dan pengetahuannya, didasarkan kepada fikih-fikih Ramadan, sehingga kita mengarah kepada kesempurnaan di dalam beribadah. Mudah-mudahan kita semua agar senantiasa dapat istiqomah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan mempersiapkan ruhiyah kita. Dan yang ketiga, i'dadul mali, persiapan kita dengan harta. Artinya bahwa sudah menjadi tradisi kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, dengan kegembiraannya kita menyiapkan menu atau makanan yang lebih di antara hari-hari di luar Ramadan. Maka ada sebagian ulama mengajarkan 10 bulan kita berniaga, tabungkanlah penghasilannya itu sedikit untuk melebihkan nanti di bulan Ramadan, sehingga ketika memasuki bulan Ramadan persiapan daripada mal atau dana atau harta atau rezeki yang kita sisihkan, kita tabungkan khusus untuk di bulan Ramadan ini cukup, sehingga kita ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan tidak kita merasa dipaksakan dengan harus menyiapkan segala sesuatunya untuk menyuguhkan di bulan Ramadan ini, karena ini hampir menjadikan satu kebiasaan. Mungkin ketika masuk bulan Ramadan rumah mulai dicat, meja kursi diservis, bahkan ada yang ketika akan masuk bulan Ramadan yang tidak ada diadakan, sehingga dia sanggup untuk kredit atau beli atau pinjam dan sebagainya, sehingga sisa belanja Ramadan dicicil 10 bulan ke depan. Inilah namanya tidak dengan waktu saban tadi, tidak dengan perhitungan yang jitu. Padahal Islam mengajarkan bagaimana kita untuk bersikap qanaah, artinya merasa cukup dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalaupun memang ada yang keinginan kita, maka kita diajarkan untuk menabung, bukan kita memaksakan untuk kredit. Para pendengar radio dimanapun berada, mari di awal Ramadan ini kita bersama-sama mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan ruhiyah kita, dan mempersiapkan
mal atau harta kita untuk bagaimana kita menyambut Ramadan yang penuh barokah ini. Ini saja para pendengar radio dimanapun yang dapat mendengarnya. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan keimanan, kekuatan fisik kita, dan kekuatan mal kita untuk kita menyambut Ramadan ini dengan gembira. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mari kita bermohon kepada Allah semoga kita dikuatkan ruhiyah dan jasmani kita untuk melaksanakan puasa Ramadan di bulan yang penuh barokah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nastaghfirullahaladzim wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.